Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film A Deadly Place yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hailey yang baru saja tiba di sebuah kota terpencil tempat ayahnya tinggal. Sejak bertahun-tahun lamanya, Hailey dan ayahnya tinggal di kota yang berbeda. Namun pada suatu hari, Hailey menerima kabar bahwa ayahnya yang bernama Samuel meninggal dunia akibat penyakit stroke. Setelah kematian Samuel, Hailey pun terpaksa kembali ke rumah ayahnya untuk mengingat semua kenangan lama. Kini, Hailey pun hanya hidup sebatang kara dan sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Sesampai di kota terpencil, Hailey singgah terlebih dahulu di sebuah toko untuk berbelanja kebutuhannya. Setelah selesai berbelanja, Hailey bergegas pergi ke rumah ayahnya. Sesampai di sana, seketika Hailey pun teringat akan masa lalu ketika ia tinggal di tempat tersebut. Suasana di dalam rumah itu tidak pernah ada yang berubah sejak terakhir kali Hailey berada di sana. Hal itu pun membuat Hailey merasa sangat bersedih setelah kehilangan ayahnya. Kemudian Hailey pun bersantai di ruang tamu dan tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang ternyata dia merupakan tetangga Hailey bernama Ben Tinson. Maksud kedatangan Ben ke sana adalah untuk menyapa Hailey setelah sekian lama tidak berjumpa dengannya. Sejak kecil Hailey ini ternyata sering sekali bermain dengan keluarga Ben. Tapi seiring berjalannya waktu, Hailey tumbuh dewasa dan dia memutuskan untuk pindah ke kota baru. Semenjak kepindahan Hailey ke kota baru, Ben pun tidak pernah berjumpa lagi dengan Hailey. Namun kali ini Ben merasa sangat senang setelah berjumpa dengan Hailey. Untuk melepas rindu, Ben meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Hailey dan mulai melakukan perbincangan satu sama lain. Ben pun bertanya kenapa selama bertahun-tahun Hailey tak pernah kembali untuk menjenguk Samuel. Hailey menjelaskan bahwa ia sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke kota terpencil tempat ayahnya tinggal. Hailey kemudian bertanya tentang kabar Gregory Tinson yang merupakan ayah dari Ben. Ben menjelaskan bahwa keadaan Gregory saat ini baik-baik saja. Namun Gregory masih sering teringat akan menghilangnya kakak perempuan Ben bernama Teresa yang menghilang secara misterius. Polisi pun sudah dikerahkan untuk mencari keberadaan Teresa selama berbulan-bulan, namun Teresa tak kunjung ditemukan sampai saat ini. Polisi pun menganggap Teresa telah meninggal berada di suatu tempat. Karena mereka telah bertemu, Ben pun mengundang Hailey ke rumahnya karena hari ini sebenarnya merupakan hari ulang tahun Teresa. Awalnya Hailey menolak untuk pergi mengingat dirinya yang masih dalam keadaan berduka. Tapi karena keluarga Ben sejak dulu sudah sangat baik padanya, Hailey pun menerima undangan tersebut. Hi. Especially since you're back. Singkat cerita, malam pun tiba, Hailey segera pergi ke rumah Ben. Di sana Hailey disambut hangat oleh Gregory Tinson yang merupakan ayah Ben. Gregory pun mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Samuel. Sebenarnya Gregory juga merasa bersedih karena Samuel yang merupakan teman baiknya telah meninggal dunia. Dulu ketika Samuel masih hidup, kemanapun Gregory pergi pasti ada Samuel yang akan menemaninya. Gregory sudah menganggap Samuel sebagai saudara kandung. Tapi karena sudah takdir, apalah daya Gregory tidak bisa berbuat apa-apa. Gregory hanya bisa berdoa agar Samuel bisa tenang di alam sana. Agar mereka tidak merasa bersedih akibat mengenang kematian Samuel, Gregory pun langsung mengajak Hailey untuk makan malam bersama. Selagi Gregory menyiapkan makanan, Hailey memutuskan untuk merokok di luar. Di sana, Hailey pun mengetahui bahwa keluarga Ben ternyata memelihara seekor anjing. Hailey pun mencoba mengajak hewan itu untuk bermain, namun wajah anjing itu terlihat seperti khawatir. Di saat yang sama, Ben pun menghampiri Hailey dan mengatakan bahwa setiap hari anjing itu selalu dikurung di dalam kandang. Itulah salah satu alasan mengapa wajah anjing itu terlihat khawatir. Kemudian Ben pun mengajak Hailey kembali karena Gregory telah selesai menyiapkan banyak makanan di meja makan. So what have you been up to? Tressa really liked you, you know. Looks good. Di sana mereka bertiga pun mulai makan malam bersama sambil berbincang-bincang tentang masa lalu ayah Hailey ketika dia masih hidup. Bahkan Gregory itu sendiri tidak tahu siapa ibu Hailey. Karena perbincangan itu membuat Hailey teringat lagi tentang ayahnya sehingga menyebabkan Hailey tidak bernafsu makan. We'd catch him in. Meskipun begitu, Gregory tetap memaksa Hailey untuk menyantap makanan di meja. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba Ben bertanya bagaimana rasanya tinggal di rumah bersama dengan ayah Hailey yaitu Samuel. Apakah menyenangkan atau justru sebaliknya?
Gregory pun langsung memarahi Ben karena perkataan itu tidak sepantasnya diucapkan di depan Haley yang masih dalam keadaan berduka. Gregory malah meminta Ben untuk pergi dari meja makan. Sesaat setelah kepergian Ben, Haley pun izin ke belakang sebentar untuk buang air kecil. Selagi Haley pergi kamar mandi, Gregory akan menyusul Ben di luar. Tapi bukannya menuju kamar mandi, Haley malah menyelinap masuk ke dalam kamar dan melihat beberapa foto dengan lilin di depannya. Selain itu, Haley juga menemukan kotak yang di dalamnya berisi name tag. Secara tiba-tiba di belakang Haley muncullah Gregory yang merasa marah pada Haley yang masuk tanpa izin ke dalam kamarnya. Haley pun meminta maaf pada Gregory karena dirinya telah lancang masuk ke dalam kamar Gregory. Gregory kemudian mengantarkan Haley menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Haley pun merasa sangat takut pada tatapan Gregory. Haley memiliki firasat yang sangat buruk jika dirinya terus-terusan berada di tempat ini. Untuk berjaga-jaga, Haley pun menyembunyikan gunting di balik pakaiannya. Lalu Haley pun mencoba keluar dari rumah itu, namun hal tersebut dicegah oleh Gregory. Haley pun beralasan ingin mencari keberadaan dari Ben. Tapi tiba-tiba saja Ben muncul di depan pintu. Ben pun kembali mengajak Haley menuju meja makan untuk melanjutkan makan malam. Tak lupa Ben juga memberikan Haley sebotol minuman keras. Ketika Haley memakan makanan yang ada di meja serta meminum minuman keras itu, tiba-tiba kepala Haley mendadak pusing dan tak lama setelahnya Haley pun pingsan di tempat. Perfect. Ternyata Gregory dan Ben sudah memasukkan obat bius ke dalam makanan dan minuman Haley. Gregory kemudian meminta Ben untuk membawa Haley menuju suatu tempat. Experience all that much worse. Me too. Singkat waktu, Ben dan Haley yang masih dalam keadaan pingsan tiba di sebuah tempat misterius. Di sana, Ben pun berniat membunuh Haley dan memukul kepalanya menggunakan palu. Tapi beruntung saja, Haley berhasil tersadar sehingga dia langsung mengambil gunting yang ia sembunyikan di balik pakaiannya dan langsung menusuk Ben di bagian kaki. Haley yang mendapat kesempatan kabur segera pergi menjauhi Ben. Tapi sayangnya Ben lebih cepat daripada Haley sehingga Ben pun berhasil menangkap Haley kembali. Dengan kecerdikan yang dimiliki oleh Haley, Haley pun mampu membuat Ben pingsan dengan memukul kepalanya menggunakan batu. Lalu HP Ben pun berdering yang ternyata Gregory menelponnya untuk menanyakan keberadaan Ben yang dari tadi tak kunjung kembali. Karena telepon itu tidak diangkat oleh Ben membuat Gregory pun menjadi khawatir. Sementara itu, Haley pun bergegas pergi ke rumah Gregory dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Ben tadi. Sementara itu, Gregory terlihat sedang memandang foto Teresa karena Gregory sangat rindu padanya. Tiba-tiba Gregory mendengar suara dari depan rumah dan ketika dicek, ternyata itu adalah Haley yang sudah dalam kondisi berdarah-darah. Gregory pun bertanya pada Haley di mana keberadaan dari Ben. Haley tidak menjawab pertanyaan tersebut dan malah memandang foto keluarga Gregory. Di sanalah Haley mulai bercerita di depan Gregory tentang masa lalu bagaimana Teresa bisa menghilang. Dahulu Samuel dan Haley yang masih kecil sedang berada di rumah keluarga Ben. Saat itu Teresa berpamitan pada Samuel dan Gregory untuk pergi bekerja. Ternyata Teresa ini bekerja sebagai kasir di sebuah toko dan biasanya Teresa akan pulang pada larut malam. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan tengah malam. Samuel bersama dengan Haley berniat menjemput Teresa di tempat kerja. Pada awalnya Teresa bertanya buat apa Samuel berada di tempat ini. Samuel pun menjelaskan pada Teresa maksud kedatangannya yang ternyata ingin mengantar Teresa pulang ke rumah. Karena Samuel merupakan teman baik ayahnya, maka dari itu Teresa tidak memiliki rasa curiga terhadap Samuel. Sebelum naik ke mobil Samuel, Teresa membelikan Haley susu coklat agar dia merasa senang. Setelah itu, Teresa pun segera diantar pulang oleh Samuel. Di tengah perjalanan, Teresa merasa sangat bingung kenapa Samuel berhenti di tengah jalan. Samuel pun beralasan ingin mengecek mesin. Tapi ternyata Samuel malah membius Teresa hingga membuatnya pingsan di tempat. Haley yang saat itu masih kecil hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Semenjak saat itulah Teresa pun dinyatakan menghilang. Para polisi sudah dikerahkan untuk mencari keberadaan dari Teresa, namun Teresa tak kunjung ditemukan. Pada akhirnya, polisi pun menganggap Teresa telah meninggal berada di suatu tempat. Hingga berbulan-bulan pun telah berlalu, secara perlahan-lahan Gregory mulai mengikhlaskan kepergian Teresa. 2 minggu sebelum kedatangan Haley, Samuel bersama dengan Gregory pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa bahan makanan.
Sesampai di toko, Samuel yang akan membeli beberapa bahan makanan, sementara Gregory itu sendiri akan berdiam diri di dalam mobil. Selagi Samuel berbelanja, Gregory secara tidak sengaja menemukan name tag milik Teresa. Mulai dari sanalah Gregory memiliki pikiran yang tidak-tidak bahwa kemungkinan besar menghilangnya Teresa ada hubungannya dengan Samuel. Biasanya ketika Teresa pulang bekerja, Teresa akan diantar pulang oleh rekan kerjanya. Penemuan name tag Teresa di mobil Samuel membuat Gregory memiliki frasa jika Teresa pernah berada di dalam mobil Samuel dan kemungkinan besar Samuel telah menculik Teresa. Gregory pun merasa tidak percaya jika teman baiknya yang telah menculik Teresa. Hal itu pun membuat Gregory hanya bisa terdiam saja. Ketika sampai di rumah, Gregory pun menangis karena ternyata seseorang yang dianggap teman baiknya malah tega berbuat sesuatu di belakangnya. Awalnya Gregory ingin membalaskan dendam atas menghilangnya Teresa pada Samuel, tapi apalah daya, karena Gregory sudah menganggap Samuel adalah teman baik, Gregory pun tidak bisa membunuhnya. Hingga suatu hari Samuel pun mengidap penyakit stroke yang membuat Samuel pun meninggal dunia. Hal tersebut pun membuat Gregory menjadi senang akan kematiannya. Setelah kematian Samuel, Gregory pun berniat membalas kematian Teresa pada anak Samuel yaitu Haley. Dan itulah sebabnya Gregory bersama dengan Ben bekerja sama dalam membunuh Haley. Setelah terungkap semuanya apa yang telah terjadi, Gregory pun mengambil senjata tajam untuk membunuh Haley. Ketika Haley dalam keadaan terdesak, beruntungnya anjing peliharaan keluarga Ben terbebas dan membantu Haley dalam mengalahkan Gregory. Awalnya Haley berniat membunuh Gregory, tapi ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya karena menurut Haley, Gregory ini merupakan orang baik. Ia tahu Gregory ingin membunuh Haley karena rasa dendam yang dimiliki Gregory pada ayah Haley yaitu Samuel. Gregory hanya ingin melampiaskan dendam yang dia miliki pada Samuel dengan cara membunuh Haley. Namun hal itu percuma saja karena Samuel telah meninggal dan Gregory tidak memiliki cara lain untuk membuat Samuel merasakan penderitaan yang Gregory rasakan setelah kematian Teresa. Lagi pula urusan dendam itu hanya menyangkut antara Gregory dan juga Samuel. Pada akhirnya Haley pun memutuskan untuk pergi saja dari rumah Gregory. Keesokan paginya, Haley pun berniat pergi dari kota tersebut. Tapi sebelum itu, Haley memasuki mobil ayahnya yang sudah lama tidak dipakai. Setelah menggeledah mobil ayahnya, Haley pun menemukan sebuah buku yang ternyata di dalamnya berisi banyak sekali sampel rambut para wanita. Mulai dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata ayah Haley yaitu Samuel merupakan seorang psikopat yang gemar menculik dan membunuh para wanita. Setiap kali melakukan pembunuhan, Samuel akan mengkoleksi rambut-rambut dari para wanita tersebut. Haley yang melihat bukti tersebut merasa sangat terkejut karena ternyata ayahnya selama ini merupakan seorang psikopat yang sudah membunuh banyak wanita. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.